Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, ketemu kembali pada malam hari ini. Kita outdoor berada di kawasan Simpang 5 Gumul, salah satu monumen yang sangat terkenal sekali. Hari ini kita akan cermati apa yang disampaikan seorang Rafli Harun, hal-hal yang terkait dengan pemilihan umum. Nanti akan kita cermati bersama, kemudian apakah yang dia sampaikan ini nanti betul-betul dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan negara kita yang kita cintai. Marilah kita saksikan apa yang disampaikan Rafli Harun di acara ILC. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Tepuk tangan dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi walaupun jumpa lagi ya nanti itu. Walaupun ini sesi terakhir, segmen terakhir, mudah-mudahan saya tidak dibatasi juga Bang ya ngomongnya. Karena Bang Yusri ngomong juga setelah ini. Jadi tadi setelah kita dibawa kemana-mana, ke Ternate, Maluku Utara, Bangka Belitung oleh Margarito Kamis, saya mau bawa lagi ke persoalan pemilu kita ya. Karena kalau yang tadi kan next, kalau next ya kita nanti berdebat lagi apakah perlu kita kembalikan pemilihan presiden itu ke MPR. Artinya kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita kembali ke realitasnya dulu. Begini, saya mau bicara paradigmanya dulu ya. Pemilu yang konstitusional itu adalah pemilu yang luber dan jurdil. Dan pemilu itu untuk rakyat Indonesia, untuk voters, untuk warga negara. Itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Betul, paslon juga ya pasti dia punya kepentingan. Kemudian pemantau dan lain sebagainya. Tapi kausa primanya untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa angket itu selalu sekedar political movement, wah itu menghina Kang EF. Karena Kang EF tidak terlibat pada paslon-paslonan. Tapi dari awal kita tahu beliau punya concern untuk terjadinya pemilu yang jujur dan adil. Kalau kita pakai teori misalnya, pemilu jujur dan adil itu bisa tercapai salah satunya kalau tidak ada intimidasi. Jadi kalau kita pakai teori piramida pemilu, itu yang paling bawah itu adalah technical things. Kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki dan itu tidak membawa sanksi. Human error, salah nulis dan lain sebagainya. Tapi ada yang tengahnya fraud, itu kecurangan, money politics dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang bisa diperbaiki, ada yang bisa yang tidak. Misalnya secara sengaja membuat input yang keliru, bisa diperbaiki tetapi mereka yang melakukan itu harus dikenai sanksi. Dan dalam hal ini sanksi pidana pemilu. Nah yang tidak bisa direhabilitasi itu adalah kalau pemilu itu dengan intimidasi. Maka kalau teori berpemilu kita bisa lihat di IDEA dan lain sebagainya. Kalau sudah intimidasi nggak ada obatnya. Kecuali pemilu ulang. Nah persoalannya kan tentu kita akan tanya. Intimidasinya tahap seperti apa? Maka kita lihat dulu puzzle-nya serpian-serpiannya. Ada pemanggilan terhadap kepala desa misalnya. Kalau tidak datang dipanggil aparat keamanan. Kemudian ada ya sangat mungkin intimidasi terhadap ASN misalnya. Nah itu tadi apa yang disampaikan oleh Rafli Harun tentang pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Marilah kita perhatikan sejenak bahwa ternyata juga ada sedikit pemikiran Rafli Harun, apa kita perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini merupakan
yang perlu menurut saya perlu saya garis bawahi. Karena mengapa? Karena menurut hemat saya justru carut marut permasalahan yang ada sekarang ini adalah merupakan fenomena yang sangat terpengaruh oleh adanya perubahan yang fundamental, yaitu adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita mengetahui bahwa di zaman Orde Lama dulu, itu partai politik itu ibaratnya itu tumbuh seperti jamur di musim hujan. Akhirnya apa? Dengan banyaknya partai politik yang ada di negeri kita ini, kemudian kabinet ini jatuh bangun. Karena kabinet Bung Karno saat itu adalah terdiri dari anggota-anggota partai politik yang jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, bagaimana seorang menteri yang harusnya patuh kepada presiden, tapi akan tetap patuh kepada partainya? Bagaimana presiden menjalankan tugasnya apabila tidak didukung oleh menteri-menteri yang dapat memberikan dukungan kepada tugas-tugas presiden? Ini justru yang jadi pokok utama. Jadi bukan pemilu curang juga, iya memang pemilu curang juga akan berpengaruh. Nah, kemudian yang dulu tuh dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Ini yang justru menyebabkan perpecahan struktural dari pusat sampai daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Ini terjadi perpecahan yang mendasar. Justru itulah sebabnya mengapa bahwa kita kembali kepada garis proklamasi bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar yang kita rubah ini memang merupakan tuntutan reformasi. Kita tahu bahwa saat Orde Baru mungkin ada beberapa aspirasi yang tidak bisa tertampung, ya, barangkali tersumbat karena memang partai-partai politik yang belum dapat berfungsi dengan baik pada saat itu. Akan tetapi justru dengan ada pemilihan langsung, ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan atau ada kecondongan bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan demokrasi yang kita laksanakan ini adalah demokrasi yang condong terpengaruh oleh liberal. Nah, kalau ini yang terjadi berarti ini yang terjadi berarti apa yang menjadi karakter bangsa ini mau tidak mau harus dirubah dan disesuaikan polanya, sehingga nilai-nilai yang berkembang saat itu seperti gotong royong, pertemanan, persaudaraan menjadi hilang karena persaingan yang secara langsung dilakukan oleh sistem yang diciptakan oleh DPR bersama pemerintah saat itu, yaitu merubah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sebenarnya mengetahui bagaimana aturan tata urutan perundangan atau bagaimana kita membuat satu peraturan. Bahwa satu peraturan yang ada ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi ini merubah Undang-Undang Dasar, ini apa artinya Undang-Undang Dasar? Berarti cukup Mahkamah Konstitusi saja untuk melakukan satu perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, seperti itu. Jadi oleh sebab itu, marilah kita berpikir kembali. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, memilih orang, ini adalah liberalisme. Ya, karena apa? Karena di situ tidak melihat lagi ideologi atau tidak melihat lagi falsafah negara, tidak melihat lagi nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat, yang adalah persaingan modal dalam tanda kutip. Konon katanya di setiap pemilihan ini pasti mengeluarkan duit yang sangat besar sekali. Duit itulah yang justru menimbulkan permasalahan karena sistem yang dibuat adalah adanya pemilihan langsung. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu ya kami yang dari daerah ini yang merasakan langsung terjadinya perpecahan di mana-mana ini gara-gara sistem yang dilakukan ini adalah keluar dari
rel proklamasi. Nah, sahabat DDN, sementara begitu yang kami sampaikan malam ini. Mohon maaf ada suara lalu lintas, ada kendaraan yang ramai sekali karena memang kami di jalanan, kami di pinggir jalan di kawasan Simpang 5 Gumul. Jadi mohon maaf, kita ketemu kembali di kesempatan yang akan datang. Sahabat DDN, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.